Bagaimana jika ada orang tanpa beragama tetap bisa berbuat baik, tapi tidak melakukan hal buruk, suka menolong, dan selalu melakukan kebaikan? Bagaimana pandangan Islam terkait dengan pernyataan ini? Ya, betul. Semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, ya, bisa kita lakukan tanpa kita beragama. Benar, fitrahnya manusia cenderung kepada kebaikan, menjaga kehormatan, berakhlak mulia. Namun ingat satu hal, bahwa tujuan dari Islam bukan hanya sekedar menyuruh kita pada kebaikan, tapi ingat, ada satu tujuan yang mesti kita fahami kenapa kita diciptakan. Dan ini adalah tujuan terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan. Ada tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Jadi ukuran utama kebaikan di dalam Islam itu bukan hanya berkaitan dengan hubungan sesama makhluk saja, tapi harus ada hubungan yang sifatnya transendental, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, seseorang mungkin saja bisa dia berlaku jujur dalam kehidupannya, dia berakhlak mulia, tidak mengganggu orang lain. Namun jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan hak terbesar Sang Pencipta, hak Allah Subhanahu wa taala. Ana kasih analogi mudah seperti ini. Misalnya ada pegawai gitu. Ada seorang pegawai, dia berbuat baik kepada sesama rekan pegawainya. Sesama pegawai, ya, dia suka membantu, ya, dia suka apalah gitu. Di mana di situ terdapat nilai kebaikan. Tapi di sisi lain, dia tidak menghormati pimpinannya, tidak menghormati direkturnya misalnya. Bahkan dia menolak mengakui keberadaan sang direktur. Pertanyaannya, apakah pegawai seperti ini bisa dianggap sebagai pegawai yang baik? Jawabannya adalah tidak. Justru ketika dia dianggap sebagai pegawai yang baik, ketika dia menjaga hubungannya baik ke sesama karyawan atau kepada atasannya. Paham nggak sampai sini? Oleh karena itu, ya, di dalam Islam, syirik dan kekafiran, ya, karena erat kaitannya ini, ya, walaupun pelakunya punya banyak kebaikan, ya, akhlaknya baik, mereka tetap berada di dalam kekeliruan. Kenapa? Karena mereka melanggar hak terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kita tidak menafikan bahwa banyak di luar sana orang yang tidak beragama atau non muslim gitu. Mereka berbuat baik, kita tidak menafikan itu. Tapi ingat, kebaikan duniawi itu tidak otomatis sama dengan keselamatan untuk di akhirat. Karena ingat, kebaikan manusia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah, pertama, dia harus mentauhidkan Allah dulu. Jadi sebaik apapun antum, kalau antum tidak mentauhidkan Allah, itu sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa? Tauhid ini adalah pondasi seluruh amal. Oleh karena itu, berkaitan dengan orang yang tetap melakukan kebaikan tapi tidak beragama atau dia berada di luar Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Kami hadapkan semua amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, amal yang tidak dibangun di atas iman itu tidak akan bernilai di akhirat. Itu tidak akan bernilai. Meskipun di dunia dia memberikan impact, manfaat begitu. Tapi ketika tidak dilandaskan pada tauhid, maka itu nggak ada gunanya. Oleh karena itu, yang benar di dalam Islam adalah menggabungkan tauhid yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik. 3 aspek ini harus ada pada seorang muslim. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, gitu kan. Ketika dia mentauhidkan Allah tapi akhlaknya buruk, dia belum mencapai nilai sempurna. Tapi ketika hubungannya dengan Allah baik, hubungannya kepada sesama manusia baik, maka itu adalah idealnya sebagai seorang muslim gitu. Jadi tujuan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah
bagaimana agar kebaikan yang dia lakukan itu bisa kemudian bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.